Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Eh, Pada kesempatan hari ini insyaallah taala kita akan membahas tema yang berkaitan dengan yang maknanya secara bahasa Indonesia adalah tingkatkan kualitas keimananmu, ya. Bagaimana kita meningkatkan keimanan kita? Hal yang pertama yang sangat mendasar yang perlu kita yakini adalah makna dari al-iman, ya. Iman itu adalah qaulun bil lisan, ya, al-i'tiqadu fil qalbi wa al-aqwalu atau al-qaulu bil lisani wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman itu maknanya adalah keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan perbuatan. Jadi ada tiga unsur. Pertama, ada keyakinan di dalam hatinya. Yang kedua, dia ucapkan dengan lisannya. Dan yang ketiga, dia amalkan dengan perbuatannya, dengan anggota badannya. Apa sebab-sebab yang dapat menambah dan meningkatkan kualitas keimanan kita? Yang pertama adalah dengan ma'rifatullah. Ma'rifatullah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi. Jadi semakin seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala, mempelajari asmaul husna, mempelajari sifat-sifat Allah, akan semakin baguslah kualitas keimanannya. Disebutkan dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya hanyalah para ulama. Ya, jadi semakin seseorang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, semakin seseorang mengetahui keagungan dan kemuliaan Allah Jalla wa Ala, maka akan semakin muncullah rasa khasyah, rasa takut dari hamba tersebut. Dan para ulama artinya di sini orang-orang yang berilmu, a'rafun nasi bi asma'illahi wa sifatihi. Mereka adalah orang yang paling mengerti, yang paling paham tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sini aja. Biar enggak Pak Dani. Jadi itu dia yang pertama jamaah sekalian. Semakin seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin dia berilmu tentang tanda-tanda kebesaran Allah, maka tentu dia akan semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara dalil, di antara amalan yang bisa kita lakukan agar keimanan kita ini bisa semakin meningkat, itu adalah mempelajari ilmu agama. Ya, atau yang sering kita dengar dengan istilah talabul ilmi, mempelajari ilmu agama. Ya, jadi seseorang ketika dia mempelajari ilmu agama, maka akan semakin terbukalah baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan di dalam belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ilmu yang dimaksud di sini apa? Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Jadi, ilmu yang dimaksud di sini adalah firman Allah, hadis-hadis Rasulullah, dan apa yang disebutkan, apa yang dikatakan oleh para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Ya, itu yang dimaksudkan dalam kategori ilmu syar'i. Jadi sederhananya begini. Ketika seorang hamba mau lebih dekat kepada Allah, dia mau meningkatkan level keimanannya, ya, maka dia harus belajar ilmu agama. Dia harus belajar ilmu agama. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi hamba tersebut untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad pernah menyebutkan aslul ilmi al-khasyah. Asal dari ilmu agama itu adalah al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau meningkatkan kualitas keimanan kita, terus belajar, belajar, belajar. Sampai kapan kita belajar ilmu agama, Pak? Sampai kita wafat, sampai kita meninggal. Ya, karena masih banyak perkara yang belum kita ketahui. Masih banyak perkara yang belum kita amalkan. Ya, itu. Poin yang ketiga, jamaah sekalian, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas keimanan kita? Mentadabburi ciptaan dan kekuasaan Allah. Kita harus mentadabburi itu. Betapa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas makhluknya. Disebutkan di dalam surah Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan terhadap diri kalian, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Afala tubsirun. Ya. Dan juga dikatakan di dalam surah Ali Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, itu merupakan merupakan bukti, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan. Bagi orang-orang yang memiliki keilmuan. Begitu ya. Jadi coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Siapa yang tahu dulunya bagaimana perjalanan janin di dalam rahim? Ya. Bagaimana semuanya itu bisa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana ada daratan, ada lautan, kemudian gunung-gunung sebagai pasak bumi. Itu semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada diri kita saja banyak hal-hal yang kita akui itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya mungkin kok bisa kita sampai pada titik ini? Itu ya, Pak ya. Kok bisa kita sampai di sini? Kok bisa kita dimudahkan untuk umrah, dimudahkan untuk beribadah ke Baitullah? Ini kan satu hal yang mungkin dari beberapa kita tidak diprediksi. Ternyata begitulah perjalanan hidup kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan demi kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan. Hendaknya setelah kita mendapatkan kemudahan, kita barengilah itu dengan
ibadah. Bersyukur kita kepada Allah. Kita memujinya. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Yang maknanya, segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan kepadaku keutamaan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Aku telah mendapatkan keutamaan yang banyak. Ya, ini dia jamaah sekalian. Jadi sering-seringlah kita bertafakur, sering-seringlah kita eh, apa namanya beristighfar kepada Allah sambil kita membayangkan betapa sayangnya Allah sama kita. Bahkan tidak apa-apa sesekali sambil dia menangis atas banyaknya pertolongan yang Allah berikan kepadanya, atas banyaknya kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Ini akan dapat meningkatkan kualitas keimanan seseorang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kita Allah, dan Allah sebaik-baik al-wakil, sebaik-baik tempat kita bersandar. Sebaik-baik penolong bagi kita. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, juga jemaah sekalian, disebutkan bahwa Amir bin Abdi Qais mengatakan, saya mendengar ucapan dari sahabat-sahabat Rasulullah, banyak mereka yang mengucapkan seperti ini. Inna dhiya'al iman au nural iman at-tafakkur. Sesungguhnya lentera keimanan itu adalah tafakkur. Lentera, cahaya keimanan itu apa? Terdapat pada tafakkur. Mentafakuri, menghayati ciptaan-ciptaan Allah, termasuk diri kita. Banyak kok orang yang lebih cerdas dari kita, Pak. Sahih. Mungkin dulu nilai akademisnya lebih tinggi dari kita. Banyak kok orang yang lebih kaya orang tuanya dari kita. Tapi apakah mereka bisa di posisi antum saat ini? Belum tentu juga. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih antum di sini, hadir di majelis ilmu, berada di di negeri yang insya Allah diberkahi, itu bukan kebetulan semata. Itu tidak kebetulan. Itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, kalau kita mentafakuri itu jamaah sekalian, kita akan lebih bersyukur. Kita akan lebih menghargai nikmat yang Allah karuniakan. Betul tidak, Pak? Iya. Mungkin di luar sana banyak lisan-lisan yang meremehkan antum. Begini, begini. Tapi kita nggak butuh itu. Kita nggak usah peduli sama hal-hal yang demikian. Innan nasa, sesungguhnya manusia, apabila mereka berbondong-bondong hendak mencelakaimu, itu tidak akan terjadi padamu kecuali apa yang Allah tetapkan untukmu. Walaupun mereka berbondong-bondong menolongmu, itu tidak akan terjadi padamu kecuali apa yang telah Allah takdirkan untukmu. Itu saja. Sehingga garis takdir yang Allah tetapkan kepada kita itu yang terbaik. Itu yang paling baik sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Allah yang menciptakan kita, Allah yang paling paham mana yang terbaik untuk hambanya. Maka jangan mengeluh, jangan banyak mengeluh. Tapi Ustaz, di pekerjaan saya begini, 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 begini. Ya, di tiap dimanapun perusahaannya pasti ada ujian ya Pak ya. Suasananya ya pasti tidak jauh-jauh beda. Ayo Pak, cepat kita atur barisan karena mereka mau ambil dokumentasi terbaik seperti ini. Ma'alish ya. Baik, padahal.
Jadi itu jamaah sekalian. Yang berikutnya, apa yang dapat menambah kualitas keimanan kita, dan ini hal yang sangat urgen. Apa itu? Qiraatul Quran dan tadabbur. Membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 2. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, itu akan menambah keimanan mereka. Jadi, bagaimana supaya keimanan kami bertambah? Ngaji Al-Quran, baca Al-Quran, tadabburi ayat-ayat Al-Quran. Allah sebutkan dalam surah Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mentadabburi ayat-ayat Al-Quran? Ataukah hati mereka itu telah terkunci? Masya Allah. Jadi ini, ikhwafidin azani Allah wa iyyakum, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ana tadi dengar ada seorang yang ngaji. Dia sudah baca surah eh, Ar-Rahman. Berarti kita husnuzon. Tilawah dia udah di juz berapa Ar-Rahman? 27. Masya Allah. Kaifa haluka ma'al Quran? Aina nahnu min haula? Di mana kita dibandingkan mereka? Siapa di sini yang udah khatam? Kita kasih dulu hadiah. Ramadan keberapa nih, Pak? 12. Siapa yang udah khatam ngajinya? Masya Allah. Perwakilan dari Medan ini. Dapat hadiah ya. Umroh bagi yang mampu. So, bukan kan? Siapa lagi yang udah khatam Al-Quran? Masya Allah. Ke depan, Pak. Masya Allah. Bukan minyak angin ini ya. Masya Allah. Sebenarnya antum lebih berhak dapat hadiah yang lebih besar nanti insya Allah. Siapa lagi? Ada yang sudah khatam? Antum. Ini sepertinya tawadhu ini ya kan. Anda nggak mau ngasih tahu Zat karena Anda menjaga niat gitu. Masya Allah. Nuhsinu dzanna bikum. Baik. Jadi itu jamaah sekalian. Apa? Tilawatul Quran. Bagaimanapun Al-Quran, Al-Quran. Dimanapun kita harus tilawat, harus ngaji. Tapi saya terbata-bata. Mafi muskilah, tidak apa-apa. Orang yang bagus ngajinya dapat pahala. Orang yang mengajinya terbata-bata juga dapat pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Siapa yang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Alif lam mim itu tidak satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya, nah, jadi itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya juga, apalagi yang dapat menambah kualitas keimanan kita? Di antaranya jamaah sekalian, perbanyak zikir. Ya, kita perbanyak zikrullah. Ini sebenarnya materi yang sudah berulang-ulang, tapi untuk penekanan bagi kita. Apa dalilnya? Ar-Ra'du ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang hati mereka tenang ketika berzikir kepada Allah. Dan ketahuilah, zikir kepada Allah itu dapat menenangkan hati seseorang. Zikir apa? Di antara zikir itu ya istighfar, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, banyak zikir-zikir, zikir pagi petang. Dan Allah mensifati orang-orang munafikun, semoga kita tidak termasuk ke dalamnya.
Di dalam surah An-Nisa ayat 142 disebutkan wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Nauzubillahi min dzalik. Kata Umair bin Habib, al-imanu yazidu wa yanqus. Dalam kitab Al-Iman ditulis oleh Ibnu Abi Syaibah, dia katakan begini, iman itu bertambah dan berkurang. Apa yang apa yang menyebabkan iman bertambah dan apa yang menyebabkan iman itu berkurang? Ditanyakan kepada beliau. Dia katakan, idza dzakarna rabbana wa khashinahu fadzalika ziyadatuhu. Kalau kita mengingat Rabb kita berzikir kepada Allah, kita kita menambahkan rasa takut al-khasyah kepada Allah, itulah sebab naiknya keimanan seseorang. Tapi ketika kita lalai, ketika kita lupa, kita melalaikan ibadah-ibadah, maka itulah yang dapat mengurangi keimanan seseorang. Wal'iyadzubillah. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini tentunya semua orang secara umum lebih rajin dari biasanya. Maka itulah kesempatan agar dia mengoptimalkan kemampuannya di dalam mengaji Al-Quran, di dalam sholat malam, di dalam sedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ada waktu sekitar 5 menit ya untuk tanya jawab, diskusi seputar materi kita atau pembahasan yang lain, maka kami persilahkan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.